mursalin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak menghidupkan kita di dunia ini, dan dengan kehendak Allah kita juga akan dipanggil pulang ke negeri akhirat, pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dialami oleh almarhumah, malam hari ini kita datang bersama-sama di tempat ini guna untuk bertakziah, menghibur keluarga yang berduka. Sudah 3 malam almarhumah hidup di dunia yang bukan seperti dunia kita ini. Beliau sudah berpindah alam. Beliau pindah dari alam dunia yang fana ini menuju ke alam barzah. Apa alam barzah? Alam barzah itu alam kubur. Apa itu alam barzah? Alam barzah itu tempat transit. Jadi kita punya perjalanan hidup ini dari alam arwah, alam ruh. Ketika itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita di alam ruh, kita tidak sadar. Tidak ada kita yang tahu bagaimana keadaan kita di alam ruh. Tetapi kita yang sudah kenalan, yang di dunia ini sempat baku tahu, sudah berkenalan, itu tandanya kita sudah pernah ketemu di alam ruh. Cuma di dunia ini kita pertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sepasang suami istri. Itu dari alam ruh sudah dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah jodoh, rezeki, ajal itu mutlak milik Allah. Kita di dunia ini cuma menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah. Ma tadri nafsun madza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Semua kita masih rencana. Oh, besok saya rencana ke Palu, besok saya rencana ke kebun. Itu baru rencana. Tetapi apa yang terjadi besok kita tidak tahu. Mungkin saja kita rencana malam ini ke Palu, tiba-tiba banting setir ke Poso kita. Itu rahasia Allah. Persoalan kedua yang menjadi rahasia Allah adalah rezeki. Rezeki itu bapak-bapak, ibu-ibu, sesuatu yang takarannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang oleh Allah kita sudah ditakar. Rezeki itu sudah mari. Rezeki sudah ditakar dan tidak pernah tertukar itu rezeki. Walaupun kita banting tulang, peras keringat, sampai istilah kaki di kepala, kaki di atas, kepala di bawah, banting tulang sampai banting-banting orang kadang-kadang, demi untuk mencari rezeki. Tetapi kalau bukan rezeki kita tidak dapat. Akan tetapi kalau itu rezeki kita, kata ulama, walaupun rezekimu itu berada di mulut singa. Coba bayangkan, Bu. Bukan cuma mulutnya kucing, anjing. Rezeki kita itu di mulut singa. Kalau memang itu rezeki kita, pasti kita dapat. Maka persoalan rezeki jangan takut. Betul, kita disuruh oleh Allah, bertebaranlah kamu di muka bumi. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak haid. Berarti yang sholat Jumat, laki-laki sholat Jumat itu orang beriman. Kalau ada laki-laki tidak sholat Jumat, bilang sama dia ganti, pakai rok saja. Cuma perempuan yang tidak sholat Jumat, tidak wajib sholat Jumat, ya. Fas'au ila dzikrillah, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang waktu Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mencari ridha Allah,
bersegeralah kamu pergi ke masjid berjumat. Tetapi kata Allah, kalau selesai Jumat, ketika kamu sudah selesai Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka dunia ini mencari rezeki Allah. Rezeki Allah itu sudah ditakar sama kita Bapak Ibu, tinggal kita menjemput rezeki. Cuma ada cara-cara yang Allah berikan kepada kita, bagaimana cara menjemput rezeki yang halal dan thayyib, ya. Mudah-mudahan semua kita yang ada di tempat ini Allah beri rezeki yang halal dan thayyib. Amin. Persoalan berikutnya yang menjadi rahasia Allah itu adalah mati. Maka dalam Al-Quran tadi saya baca ayatnya, ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu di tempat mana dia meninggal. Almarhumah ini contohnya. Dia tidak tahu ternyata dia meninggal di Palu, ya. Meninggal di Palu. Ada orang Pak Bu lahir di Parigi, kawin di Gorontalo, akhirnya pindah tugas ke Jakarta, pergi datang ulang ke Parigi, meninggal di Masigi. Tak putar-putar dia dunia ini, akhirnya dia meninggal di Masigi, di Parigi. Ada lagi contohnya, lahir di Arab, di Yaman, Hadramaut, keliling dunia, akhirnya sampai di Palu, mendirikan perguruan Islam namanya Al-Herat, meninggal di Palu. Itu namanya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Herat. Berarti mati itu rahasia Allah. Bisa saja kita yang ada di sini, bukan di Parigi kita meninggal. Bagus kalau Allah matikan kita di tempat-tempat yang baik. Ya Allah, matikan saya di Makkah, matikan saya di Madinah. Banyak orang-orang yang pergi haji meninggal di sana, pergi umroh meninggal di Madinah, meninggal di Makkah. Masya Allah. Jadi kalau kita mau melepas orang haji Pak, Ibu, melepas orang yang umroh, itu sebenarnya kita ikhlaskan. Ya Allah, kalau seandainya dia tidak pulang, kami ikhlas ya Allah. Sebab orang-orang yang meninggal di dua tanah haram, di dua tanah haram, Haramain namanya, Mekah dan Madinah, dia punya bonus. Apa bonusnya orang-orang yang meninggal di dua tempat itu? Mereka dapat bonus tidak diazab oleh Allah dalam kubur. Masya Allah. Itulah luar biasanya Bapak Ibu, kelebihan yang Allah berikan. Sekarang Indonesia sudah 2 tahun tidak laksanakan haji, ya. Yang entah ini sebab corona atau sebab apa, wallahu a'lam. Kita doa sama Allah. Saya tadi malam ceramah takziah di Torue, berdoa pada Allah mudah-mudahan ini corona pergi jauh-jauh, ya Bu ya. Gara-gara corona anak-anak banyak tidak sekolah. Ini mulai tahun ajaran baru, mudah-mudahan sudah normal kembali. Dulu anak-anak kita ke sekolah tidak boleh bawa HP. Sekarang terbalik, belajar di rumah pakai HP, tidak boleh ke sekolah. Masya Allah, ini corona, ya. Haji 2 tahun tidak dilaksanakan. Jangankan umroh, haji yang menjadi rukun Islam itu tidak jadi 2 tahun ini. Kita pernah rasakan sholat tarawih di rumah tahun 2000 berapa? 2020 ya. Puasa 2020. Semua diminta sholat di rumah. Protes semua. Apa ini sholat di rumah? Pemerintah tidak betul, ini begini. Harusnya kita sholat masjid rame-rame. Tapi begitu tahun 2021 baru-baru kemarin sudah dilaksanakan sholat tarawih di masjid juga kosong. Apa maunya sebenarnya? Tidak sholat di masjid, protes. Begitu disuruh sholat di masjid, tarawih kurang. Inilah kita manusia. Maka berdoa pada Allah mudah-mudahan corona ini segera selesai. Saya ada cerita teman itu, dia biasa mengubur jenazah COVID. Jadi Ustaz, berdoa pada Allah jangan sampai kita mati karena COVID. Saya bilang kenapa? Sebab kalau orang mati COVID itu, pertama dia dimakamkan dengan baju yang dia pakai. Bagus kalau sementara pakai gamis begini. Kalau sementara pakai puntung, ibu-ibu pakai daster, dengan daster itu masuk. Setelah itu dibungkus kain putih baru dilakban ini manusia.
Setelah dilakban, taruh dalam peti. Petinya dilakban juga. 2 kali lakban. Setengah mati malaikat mau bertanya tuh, mau buka lakban. Masya Allah. Jadi jangan mati COVID ya. Mudah-mudahan ya Allah jauhkan kami. Maka dari sekarang orang kalau sakit takut ke rumah sakit. Apalagi kalau dia lagi penyakit pneumonia itu, sesak napas, dia takut ke rumah sakit. Saya baru-baru sempat sakit, saya bilang sama itu jangan ke rumah sakit. Kalau Doro bilang COVID lagi saya ini, Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahanlah semua di sini selamat dari bahaya COVID-19. Amin ya Rabbal Alamin. Ya itu. Mohon maaf saya tidak pakai masker, yang lain pakai masker karena cepat-cepat tadi. Saya ada acara habis maghrib, pulang ke rumah cuma singgah mandi, sudah disusul ke sana. Habis mandi langsung kemari. Jadi tidak sempat bawa masker. Ya, betul sudah. Kita berdoa pada Allah, usaha juga. Minimal yang tadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dulu kita cuci tangan nanti makan. Hikmah dari COVID pertama apa? Kita diminta oleh Allah jaga kebersihan. Dulu kita ini orang Islam, nanti makan baru cuci tangan. Kalau cuci tangan, biasa kalau pakai sendok tak usah cuci tangan, pakai sendok juga. Sekarang kita kemana-mana cuci tangan. Masuk toko cuci tangan, masuk bank cuci tangan, masuk kantor cuci tangan, sampai balas-balas tangan dicuci. Tidak pernah dipanggil makan. Cuci tangan terus. Saya itu biasa kalau hari-hari, aduh, tadi saya cuci tangan. Oh, sini cuci tangan lagi, cuci tangan terus. Hikmahnya jaga kebersihan. 2, hikmah dari COVID-19 jaga jarak. Betul. Allah minta kita jaga jarak. Walaupun dengan sesama laki-laki. Apalagi dengan bukan muhrim kita. Nanti COVID-19 ini sudah jaga jarak. Biar sholat sudah jaga jarak juga. Masya Allah. Almarhumah sudah mengajarkan kepada kita. Ternyata mati itu tidak tunggu tua. Banyak orang masih muda meninggal dunia. Macam-macam cara Allah supaya kita mati. Allah kasih cerita. Almarhumah misalnya ini, dia punya cerita kematian dapat penyakit. Itu cuma cerita. Itu cuma sebab. Ada orang meninggal dunia yang kemarin dulu itu sebab makan durian. Apalagi musim durian di Paris ini. Dia makan durian 2 biji, orang kira dia tidur, berangkat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tadi teman cerita, dia bilang itu durian di bibita keluar sendiri dari mulut. Tidak banyak dia makan 2 biji, 2 baku, berangkat. Ada orang mati gara-gara tetelan kacang. Dia makan kacang, ketawa, tertipu dengan kacang, hilang napas, tak terus. La ilaha illallah. Jadi jangan bilang mati ini kita ini, oh saya sehat, saya olahraga, saya jaga makanan. Oh tidak Pak, mati tidak perlu sakit, mati tidak perlu tua, mati tidak perlu ini dan semuanya. Bersiap mati. Ista'id lil maut. Kata Nabi, orang yang paling pintar adalah orang yang bersiap-siap menjemput mati. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Ada orang rencana saya mau jadi ini, mau jadi ini, jadi bupati, jadi ini. Itu cuma angan-angan. Mau ini saya punya rencana. Itu cuma rencana. Kata Nabi tidak ada yang pasti di dunia ini. Yang pasti cuma satu. Apa yang pasti di dunia ini yang pasti? Mati. Kita pasti camat. Semua yang ada di sini camat. Calon mati, calon mayat. Tinggal urusan waktu saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang duluan saya di belakang, atau saya di belakang ibu dulu. Itu tergantung saja Pak. Maka Allah berikan ceritalah. Meninggal dunia gara-gara sakit. Ada meninggal dunia gara-gara tenggelam. Kita Indonesia ini betul-betul beruntun Pak ya. Kita punya negara ini beruntung mendapat tukah yang luar biasa. Belum selesai pesawat jatuh, mari. Kapal selam pun tenggelam. Coba bayangkan. Orang yang di laut takut tsunami, lari ke gunung. Ternyata di gunung erupsi, turun lagi ke darat. Insya Allah. Maka kata Allah, aina ma takunu
Dimanapun, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada bersembunyi, kamu akan didapati oleh mati. Walau kuntum fi buruji musyayyada, walaupun kamu bersembunyi di benteng yang kokoh. Tidak ada pernah dalam sejarah orang yang selamat dari mati. Dia mau bersembunyi di mana tidak akan pernah. Ada satu kisah menarik. Suatu saat Nabi Sulaiman, bukan Om Sulaiman ya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sedang bicara dengan seorang anak muda. Begitu sementara bicara dengan anak muda ini, tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa. Karena dia nabi, dia tahu, oh malaikat pencabut nyawa. Katanya begini, wahai Sulaiman, ini anak muda, sebentar sore saya sudah mau cabut nyawanya. Tolong sampaikan. Begitu selesai, sudah berangkat itu malaikat pencabut nyawa, Nabi Sulaiman bilang, anak muda, kau tahu yang datang tadi? Saya tidak tahu, wahai Nabi Sulaiman. Itu malaikat pencabut nyawa. Kau sudah mau dicabut nyawamu, dia sudah dapat tugas, sudah dapat sprint, surat perintah, dicabut nyawamu hari ini. Sebentar sore. Kata anak muda begini, wahai Nabi Sulaiman, engkau kan bisa memerintahkan jin, engkau bisa memerintahkan seluruh alam ini, engkau bisa perintah angin. Tolong perintahkan kepada angin, bawa saya ke tempat yang malaikat maut tidak dapat saya. Coba bayangkan, dia minta sama Nabi Sulaiman, minta sama angin, terbangkan saya ke tempat yang malaikat maut tidak dapat. Kata Nabi Sulaiman, tidak bisa wahai anak muda, kemanapun kau mau lari matimu dapat. Dia bilang coba saja. Akhirnya Nabi Sulaiman perintah, wahai angin, terbangkan anak muda ini ke tempat yang paling tinggi di dunia ini. Bayangkan Bu, dia diterbangkan oleh angin ke puncak gunung yang paling tinggi di dunia saat itu. Di puncak gunung yang kalau sekarang kan gunung Everest ya, gunung tertinggi di dunia. Di puncaknya itu dia diterbangkan oleh angin. Apa yang terjadi? Begitu sampai dia di puncak gunung itu, ternyata malaikat maut sudah bertunggu duluan di sana. Mau ke mana? Mau lari ke mana? Jadi mati tidak bisa dihindari. Cuma ada satu kesempatan. Nabi Ibrahim, tadi Nabi Sulaiman, ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah mau menikahkan seorang anak muda. Begitu sudah persiapan mau dinikahkan, datang malaikat pencabut nyawa. Wahai Ibrahim, ini anak muda yang kau mau kasih kawin ini, yang kau menikahkan ini, sebentar malam saya cabut nyawanya. Sementara pernikahan ini besok pagi. Hampir saja Nabi Ibrahim berkata, tolong kasih maju saya ini acara. Hampir saja. Tolong kasih maju saat ini saja, karena ini anak muda ini yang mau dikasih nikah semua mati besok. Tetapi Nabi Ibrahim terkunci mulutnya. Tidak bisa Pak. Tidak bisa dia ucapkan sama anak muda ini. Apa yang terjadi? Besok pagi pernikahan dilaksanakan. Menikah seperti biasa. Setelah habis menikah 1 jam 2 jam, Nabi Ibrahim tunggu. Tinggal 1 jam mau putus sudah dia. Semua datang malaikat pencabut nyawa. Tunggu sampai sore tidak ada muncul. Oh kata Nabi Sulaiman, mungkin malam. Malam ditunggu Nabi Ibrahim tidak ada juga. Besoknya ditunggu seminggu, 2 minggu, sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ini anak muda hidup terus. Padahal awalnya disampaikan oleh malaikat pencabut nyawa, ini anak muda sudah mau dicabut besok. Malaikat pencabut nyawa nanti datang sama Nabi Ibrahim pada hitungan 17 tahun. 17 tahun berikutnya datang itu malaikat pencabut nyawa. Wahai Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, dulu kau mengatakan kau akan cabut nyawa anak muda ini. Sekarang ini anak muda 3 anaknya. 3 anaknya kenapa belum dicabut nyawanya? Sementara engkau dulu mengatakan dia akan dicabut nyawanya. Apa jawaban? Ini jadi pelajaran penting bagi kita. Apa jawaban malaikat pencabut nyawa? Wahai Ibrahim, memang perintah Allah hari itu besok saya cabut nyawa anak muda ini. Tetapi malam hari itu dia kumpul semua, dia punya baju yang layak pakai, dia kumpul makanan, uang yang ada, dia bawa, dia pikul sendiri, dia bawa ke rumah orang-orang miskin.
Baru dia katakan, ini besok saya mau menikah, doakan saya panjang umur, sehat, ini baju pakaian masih layak pakai, makanan ini uang. Dia bersedekah malam hari itu. Karena sedekahnya itu Allah sayang sama dia. Allah batalkan itu, bayangkan Pak. Allah perintahkan, bukan berarti maut bisa dibatal, tidak. Artinya dengan sedekah itu Allah menginginkan dia ini orang hidup lagi. Ini orang hidup panjang. Karena mati itu milik Allah dan cuma Allah sendiri yang bisa mengatur itu. Kalau Allah membatalkan, bagaimana bisa? Bisa, karena Allah yang pemilik itu. Coba bayangkan Bapak-Bapak Ibu. Ternyata sedekah itu bisa menolak 1000 macam bala bencana. Wadawau amradakum bisalakah. Kata Nabi, kalau kalian mau panjang umur, sehat walafiat, pertama yang harus kalian perbaiki adalah hubungan silaturahim. Mau panjang umur, mau sehat walafiat, perbaiki hubungan silaturahim. Apa itu sila? Sila itu ikatan, rahim kasih sayang. Jadi kalau disebut silaturahim, itu hubungan orang yang ada hubungan darah. Kita dengan orang tua, om, tante, ipar, martua, pokoknya ada hubungan itu namanya silaturahim. Perbaiki hubungan dengan mereka, insya Allah. Ada orang sekarang dengan orang lain baik sekali, dengan orang bagus sekali, tapi kalau di rumah naswa dia, dia habis marah semua orang. Kalau dia orang itu, jadi orang-orang di luar bilang baik sekali itu orang. Apa baiknya? Kalau sama mamanya dia bentak, papanya dia marah. Hah? Apalagi mertua dia tidak pakai. Cuma mertua juga. Inilah yang disebut anak hantu. Cuma anaknya dia suka, DP orang tua dia tidak suka. Padahal kalau Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak Ibu, yang tidak dipahami oleh orang sekarang, maka di mana-mana ceramah saya sampaikan, yang disebut orang tua itu bukan cuma 1, 3. Nah, ini yang perlu kita tahu. Pertama, yang disebut orang tua itu alladzi yulada, orang yang melahirkan kita. Papa kita, mama kita itu orang tua kita. Yang kedua, alladzi yu'allimakal ilm, orang yang mengajarkan kamu ilmu itu orang tuamu. Mulai dari guru SD, guru TK, guru mengaji, jangan pernah berdosa sama guru. Kalau kamu berdosa kasih sakit hati guru, hati-hati stroke. Hati-hati tiba-tiba ini tidak dapat lagi apa-apa. Jangan cuma guru juga, hati-hati. Guru itu orang tua. Itu masih ada. Yang kurang orang tahu, alladzi yuzawwizaka ibnatahu. Yang disebut orang tua itu adalah apa? Orang yang telah mengawinkan anaknya dengan kaum. Anaknya itu dia sayang, kasihan. Mulai dari lahir anaknya dia biayai, beli susunya, kemudian terus dia sekolahkan sampai jadi sarjana, sampai punya kerja. Kalau dia punya anak, tiba-tiba dia serahkan sama kita. Apakah kita tidak berdosa kalau kita kasih sakit hati mertua? Orang laki-laki ini terima gratis, terima sadap, sudah sarjana, masya Allah. Dia punya papa banting tulang ini, banting tulang papanya, banting tulang mamanya, kasih sekolah ini anak, diserahkan tanggung jawab sama kita. Itu, maka mertua itu sama kedudukannya dengan orang tua. Mana contohnya Ustadz? Kita berwudu, habis berwudu, kita laki-laki berwudu, bagus sentuh dengan kita punya mama kandung, tidak batal wudu, betul? Tidak batal kan? Kita juga habis berwudu, bagus sontong dengan mertua perempuan, tidak juga batal wudu. Berarti posisi sama, tidak batal wudu. Dan tidak ada istilah bekas mertua, tidak ada. Kalau kita pernah nikahi anaknya, itu mertua terus, tidak batal wudu terus. Misalnya begini, kita pernah nikah dengan anaknya, walaupun cuma 2 bulan, cerai, kita kawin dengan orang lain. Ini ibu ini tetap mertua kita, karena kita pernah menikahi darah dagingnya, berarti kita tidak batal wudu selama-lamanya. Masya Allah.
Mudah-mudahanlah kita di sini ya. Jadi perbaiki hubungan itu. Perbaiki hubungan dengan mertua. Ya. Perbaiki, karena biasa begitu kita kasih. Kalau orang tua sendiri kita sayang. Ya cuma mertua juga, ya. Jangan. Itu posisinya sama, ya. Berikutnya, ketika kita akan meninggal dunia, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, persiapkanlah diri kita, karena kita mau mati semua. Tergantung waktu saja. Ada juga orang minta, makanya panjang minta doa, Allahumma tawil umurana, Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkan umurku. Harusnya disambung itu doa, Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkan umurku, wasahi jasadi, sehatkan badanku. Buat apa umur panjang-panjang tapi kok kehe, batuk terus, ya. Sampai 70 tahun batuk terus. Lebih baik pendek-pendek umur. Jadi umur yang mana yang bagus, Ustaz? Umur yang paling bagus itu mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang bagus itu panjang umurnya, baik amalnya. Yang wasyarrun nas, manusia yang paling rugi, manusia yang paling jelek, panjang umur tapi dia punya kelakuan tidak berubah-ubah. Kalau kita sudah 40 tahun harus berubah. Ibu, kalau umur sudah 40 tahun, kata Nabi, kalau orang umur 40 tahun, dia harus berubah ke arah yang lebih baik. Sebab kalau orang umur 40 tahun tidak bisa dia tinggalkan yang jahat-jahat, itu tak terus. Sebelum 30 tahun mabuk-mabukan, masih umur 35 itu mabuk, narkoba, judi. Begitu umur 40 tahun langsung lepas. Seumur 40 tahun saya ini lepas sudah. Jangan lagi. Tetapi kalau umur 40 tahun dikasih lanjut, itu tidak berubah, tak terus. Fal yatabawwa maq'adahu finnar. Maka kata Nabi, bersiap-siap mendapat KTP neraka. Jadi kalau orang sudah 40 tahun masih mabuk, cek umur om. Bayangkan umur 40 tahun masih digot. Sudah 50 tahun serambut putih masih main judi. La ilaha illallah. Kalau anak-anak umur 17-an tahun ya masih wajar. Tetapi kalau sudah umur 40 tahun, mudah-mudahanlah kalau kita sudah umur 40 tahun kita di rumah sudah. Ya, lebih banyak di masjid. Karena orang kalau umur 40 tahun sudah dekat. Kalau ibarat sholat 40 tahun itu sudah waktu asar. Begitu umur 60 tahun waktu maghrib. Dan ketika orang lebih dari 60 tahun itu sudah isya. Tidak lama-lama lagi. Orang Manado bilang babungkus dia. Kalau soal 60 tahun orang babungkus ya. Persiapkan memang amal. Amal mana sekarang? Amal apa yang kita bawa sama Allah? Ada orang yang mengatakan pulang tidak bawa harta. Rugi Pak. Setengah matinya kita cari kita punya harta di dunia. Tiap hari kita kerja, bangun pagi kerja, pulang ke rumah tidak sempat pegang anak tidur lagi, besok pagi bangun lagi kerja. Itu terus kita kerja tiap hari demi mendapatkan uang. Tetapi pulang kita ke kubur tidak bawa, itu rugi. Kita bawa kita punya harta yang ada di dunia ini, kita bawa sampai di kubur. Bagaimana caranya? Kita investasikan tadi. Ada kita punya uang, ada namanya zakat. Zakat itu tiap tahun sekali Bu. Allah tidak minta zakat tiap dapat doi, tidak. Tiap gajian kamu harus zakat, tidak. Tapi Allah minta 1 tahun 1 kali. Dia bilang sudah Ustaz, kapan? Waktu bulan puasa, beras 2,5 kilo. Itu bukan zakat harta, itu zakat diri. Zakat hartamu yang diminta. Sekarang ada istilah zakat penghasilan. Orang-orang yang PNS, TNI, Polri sudah dipotong duluan itu. Alhamdulillah kalau PNS sudah tak potong duluan. Yang tidak PNS, yang bawa warung, yang punya ternak, yang punya punya sawah besar-besar itu berhektar-hektar, zakat tidak. Kalau tidak dizakatkan harta itu rugi. Ya. Kita punya kambing. Mulai dari pertama kita pelihara 5 ekor, 6 bulan kemudian jadi 10 ekor, 1 tahun kemudian
sudah jadi 40 ekor. Maka ketika kambing 40 ekor dikasih keluar 1 ekor untuk zakatnya. Jangan dipiara terus. Ada orang sekarang karena pelit tidak usah berzakat. Tidak usah berzakat. Allah cuma minta 2,5%. Kalau kamu tidak mau kasih keluar 2,5%, hati-hati. Allah minta 25% nanti. Habis panen harusnya keluar 2,5%, tidak dikasih keluar. Tiba-tiba Allah minta 25%. Dia kasih sakit orang, masuk rumah sakit, berangkat hasil panen. Ya, apalagi tidak ada lagi itu apa BPJS. Ini Pak ada BPJS, oh tidak ditanggung BPJS ini obat ini. Akhirnya uang hasil panen habis beli obat. Kenapa? Karena 2,5% Allah minta kita tidak kasih. Allah minta 2,5%. Itu masih bagus. Ada yang Allah minta 100% lunas. Dia kasih angus 1 badan, 1 rumah, selesai. Semua yang dalam rumah tidak ada yang bisa diambil. Apa itu? 100% lunas. Kenapa? 2,5% tidak dikeluarkan zakat. Oh Ustaz, saya belum bisa berzakat. Ada namanya sedekah. Mana sedekah? Sedekah tidak perlu dihitung. Coba sekarang Pak. Kalau sedekah itu seikhlasnya. Allah tidak pernah bilang beda, mohon maaf, beda kita dengan agama-agama lain. Jangan heran agama-agama lain itu mereka punya rumah ibadah bagus-bagus. Padahal orang itu cuma berapa orang di kampung itu. Tetapi dia punya bangunan bagus. Kenapa kita satu kampung bikin masjid susah? Kenapa? Karena di agama lain sudah ditentukan sekian persen. Kau pegawai negeri golongan berapa? Golongan 3, berarti kau harus bayar sekian persen. Tidak ada kita di umat Islam begitu. Seandainya ada di masjid sana, setiap masjid ditulis di celengan PNS 50.000. Ya, yang tidak PNS 20.000. Saya yakin dan percaya kosong masjid. Kosong. Tidak usah di masjid, ya doi. Sedangkan tidak ditulis begitu, tidak ada orang bercelengan. Celengan lurus. Yang dia cari mulai dia cari. Dia kata sama itu, cari yang 2.000. Mana mau tak bangun masjid kasihan. Orang umat Islam ini paipulu sinagaro ke pelit. Tapi bukan yang di sini. Yang di sini masya Allah semua, ya. Bu, kenapakah itu kalau kita pergi toko uang 100.000 dianggap sedikit sekali? Ih, tidak cukup ini cuma 100.000. Dibawa ke pasar, aduh 100.000 tidak cukup. Tapi coba ke masjid 100.000 besar sekali. Aduh, la ilaha illallah. Pasta angka begini, aduh 100.000 tukar dulu. Surya dulu, Marlboro dulu, supaya ada uang kecil taruh di celengan. Ya Allah ya Rahman. Iya itu sedekah, betul. Sedekah itu kita diminta yang paling sesuai ikhlas. Tetapi kita harus tahu Pak, kalau kita punya penghasilan misalnya 1 juta, taruh sedekah celengan di masjid 1.000, malu sama Allah. Malu. Allah kasih banyak sekali kasihan kau itu. Belum lagi gaji harian, belum lagi dapat tunjangan, belum lagi dapat ini kanan kiri. Belum lagi yang samar-samar. Baru bacelengan cuma 1.000. Ya Allah ya Rahman. Baru meminta surga ya Allah. Kasih surga yang bagus. Mereka bilang tahu diri. Bacelengan 1.000 minta surga. Tahu diri. Maka alhamdulillah kita punya masjid-masjid di Parigi ini. Ya, alhamdulillah. Saya sudah buktikan ternyata orang Parigi ini tidak pelit. Saya ada bangun panti asuhan sana di Jonokalora, Putri. Itu tidak ada 1% pun dari pemerintah, belum ada. Semua lewat FB saja orang bantu. Ya, ada yang kasih ini 250 juta sekian, itu berhasil dari orang-orang semua, masyarakat semua Parigi. Berarti orang Parigi tidak nadongan. Orang Parigi bisa bangun sebuah panti asuhan dengan modal celengan subuh saja. Masya Allah. Ya, celengan subuh itu luar biasa juga. Almarhum Syekh Ali Jaber, saya sempat bawa itu. Syekh Ali Jaber mengatakan celengan subuh itu luar biasa. Dan banyak sudah testimoni. Ada orang yang tidak ada anaknya, dia taruh setiap sholat subuh dia bangun. Ya Allah, dengan celengan subuh ini kasih saya anak. Dalam jangka waktu 3 bulan Allah berikan dia anak. Ada anak-anak muda yang tidak punya jodoh, sudah habis dikasih mandi, habis mandi. Ada yang datang sama saya, Ustaz, apa betul saya ini kasih karena sebetul jodohku? So habis dikasih mandi di Suwawa,
disuwewe, apa samuain, buka aura, tidak ada yang lirik. Perempuan kagak. Jangan-jangan saya ini orang doti, tidak orang doti. Ngana ini coba baca celengan subuh. Dia amalkan celengan subuh, masya Allah. 2 bulan berikutnya ada orang balama. Dia dasar iya janji Allah. Barang siapa yang benar-benar berjanji, barang man yujahid bina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang betul-betul berniat mencari Allah, maka Allah akan bukakan jalannya. Sedekah bu, sedekah subuh. Dan sedekah itu tidak harus banyak. Sedekah subuh, taruh sih. Ada uang 2.000 taruh. Bukan cuma harus sama Ustadz Mamat, tidak, bawa ke masjid, mana-mana masjid yang kita taruh. Ini saya punya celengan subuh, saya taruh di sini. Ya silakan itu. Mudah-mudahan. Tidak usah ditanya, belum bikin apa itu. Tidak usah ditanya. Yang jelasnya panitia itu bertanggung jawab sama Allah. Ya, tidak usah lagi kita mencari tahu. Oh, kalau taruh situ belum bikin apa, jangan. Ya, kita benar-benar kasih seikhlasnya kita. Itulah. Yang kedua, persiapan menghadapi mati. Kita semua sudah mau mati, cari amal-amal yang sedikit. 1, jaga sholat. Sholat itu modal utama. Modal utama kita menghadap Allah sholat. Biar kita haji 3 kali, zakat tiap saat, sedekah tiap saat, tapi tidak sholat, itu kita 0. Sholat itu poinnya 1. Contoh, ketika di hari kiamat nanti, waktu di dunia sholat ya Allah. Bagaimana sholatnya? Bolong-bolong. Biasa 2 hari sembahyang, 3 minggu istirahat. Oh begitu, iya. Tapi sholat, pernah sholat. Nilai 1 saja. Karena ada juga pernah sholat, tidak ya Allah, saya anti air, takut dengan bau. 0. Jadi kalau kita sudah sholat walaupun putus-putus, nilai 1. Pernah haji, tidak pernah ya Allah, 0, 10. Sedekah, saya tidak pernah sedekah, 0, 100. Apalagi ini zikir, tidak pernah berzikir, 0, 1000 sudah. Tapi coba kalau tidak sholat waktu di dunia, tidak ada ya Allah, 0. Haji 3 kali, 0,3, tidak sampai 1. Jadi sholat intinya, ya. Walaupun kita punya sholat yang mana, sholat yang 5 itu saja. Duluan. Setelah kita sholat 5 waktu sudah bagus, tambah lagi, ya. Yang paling susah itu subuh dan asar. Betul? Yang subuh itu masih banyak yang bisa, karena orang memang mau bangun. Yang paling banyak tak lewat umat Islam ini sholat asar. Maka dalam Al-Quran, wahafizu ala salati wassalawatil wusta. Jagalah sholat, dan utamanya yang harus kamu jaga sholat di pertengahan. Mana sholatnya di tengah-tengah? Maghrib, isya, ya, kemudian subuh, duhur, asar. Dia diapit antara sholat subuh dengan sholat duhur. Di tengah-tengah itu adalah sholat asar. Kenapa? Karena sholat asar paling susah sekali. Sholat asar masih di kantor, sholat asar masih di pasar, sholat asar sementara naik sepeda keliling-keliling sampai Toboli, ya. Sholat asar masih di alun-alun kantor bupati. Jadi tunggu, masih boleh. Sholat asar masih main takraw, main poli. Maka susah sekali. Maka saya sarankan kepada teman-teman yang punya aktivitas, jangan ditunda sholat asar. Pas Allah Akbar langsung sembahyang saja. Baru itu pergi berolahraga, pergi apa semua. Kenapa? Kalau dia dikasih lambat, pasti tak lewat. Kalau dia nanti pulang dari olahraga, tidak akan jadi bapak-bapak itu. Mudah-mudahanlah sholat asar kita jaga. Itu modal mati kita. Yang kedua, tidak panjang-panjang ceramah, jangan mati meninggalkan hutang. Saya aman Ustaz, tiada utangku. Bank lunas, motor, tiada cicilan. Betul. Utangmu sama manusia tidak ada, tapi hutangmu sama Allah terlalu banyak. Apalagi puasa baru selesai, kena haid 7 hari, tidak dibayar kita. Ibu-ibu, guys, masih bagus ibu-ibu, ada alasan kenapa mereka tidak berpuasa haid. Akhirnya 7 hari tidak berpuasa. Yang bingungnya ini bapak-bapak, tidak haid, tidak berpuasa juga. Alasan apa? Bapak-bapak alasan apa? Kalau ibu-ibu ada alasan haid, itu orang ini hama, malu dengan anak-anak.
kita punya anak-anak itu yang umur TK, kita suruh berpuasa, baru papanya tidak berpuasa. Ada biasa. Ya. Malu sama anak-anak bisa berpuasa. Kenapa kita orang tua supaya besar badan? Alasan Ustaz. Malas ya Ustaz. Bukan malas. Tidak ada orang mati gara-gara berpuasa, tidak ada Pak. Justru saya tanya, ada yang di Merdeka Sumbersari sana. Mungkin kenal nama Iwan, saya punya teman di kecamatan. Dia pernah divonis oleh dokter, maka dia itu penyakit mah sudah paling akut. Akhirnya masuk puasa, dia paksakan, ya Allah, kalau saya mau mati gara-gara berpuasa ini, saya ikhlas ya Allah. Apa yang terjadi? Dia paksa berpuasa 30 hari selesai. Pergi ulang berpisah sama dokter Mansur. Dokter Mansur bilang, hilang sudah penyakit, kembali normal. Bagaimana puasa dahsyatnya bisa menyembuhkan orang yang sakit parah Pak. Cuma banyak sekarang ini masih jauh hari puasa, dia siapkan memang dia punya video. Ustaz, saya buat video Ustaz. Masa 1 bulan lagi puasa ini? Tidak, persiapan memang. Allahu Akbar. Persiapan. Nah, jadi mudah-mudahan kita jangan persiapan. Jangan sampai utang. Belum dihitung sholat itu. Hutang sholat, la ilaha illallah. Banyak sekali kita. Jadi kalau hutang hitung sholat kita tidak bayar, hutang puasa saya bayar. Ya. Berikutnya utamanya hutang almarhumah. Ini penting juga. Keluarganya harusnya tanya. Di mana-mana saya ada utang sama itu. Tiba-tiba saya mati kau tidak tahu nanti. Karena berapa banyak sekarang ini begitu ditagih. Papamu ada utang. Tidak tahu. Mana buktinya? Padahal kita harus kasih sampaikan. Begitu juga ibu-ibu yang arisan apa semua itu, kasih tahu Pak Tua. Tiba-tiba ibu-ibu meninggal, Pak Tua tidak tahu. Arisan dari mana ini? Saya tidak tahu. Jadi perlu kalau utang suami istri harus tahu. Ya, suami istri harus tahu. Karena mati meninggalkan hutang berbahaya sekali. Kedua, jangan mati meninggalkan musuh. Satu, jangan mati meninggalkan utang. Mati jangan ada musuh. Berapa banyak sekarang orang ini baku musuh, baku anti betul, tidak mau baku maaf, padahal persoalan sepele saja. Gara-gara misalnya utang rokok tidak dibayar, utang ini hutang cuma 100.000, 200.000, tidak baku omong sampai mati. Uzubillah. Belum lagi urusan tanah, sedangkan urusan utang kecil orang sudah tidak baku omong. Bagaimana lagi urusan harta warisan? Maka orang tua harus sampaikan sama anaknya sebelum dia mati. Memang buku catatan. Itu tanah yang jalur 2 Ece punya, yang kamu goreng. Yang tanah di Parigimpu itu pohon durian Aco punya. Sudah bagi-bagi. Akhirnya dia muncul. Saya apa Pak? Lu orang suka apa sama saya? Kau empang 10 hektar. Yang di mana itu? Yang warna biru laut itu. Ngana tukang bantah minta warisan lagi, ngana empang itu laut. Astagfirullah. Orang tua harus rata. Sebagai akhir ceramah ini, kita akan meninggal dunia. Yang kita tinggalkan semua 3. Semua orang mati 3 yang ditinggalkan. Pertama, yang dia tinggalkan adalah hartanya. Harta semua kita kasih tinggal. Kedua, yang dia tinggalkan adalah keluarganya. Dan yang ketiga yang dia tinggalkan adalah amalnya. Maka ketika diantar ke kubur, yatba'ul mayyit salasun, yang akan ikut mayat ke kubur itu 3. Pertama, hartanya. Motornya ikut ke kubur antar dia. Mobilnya ikut ke kubur antar dia. Sampai tikar-tikar busuknya di rumah pergi juga, dibawa ke kubur. Kemudian yang kedua yang antar dia itu keluarganya semua ikut. Tetapi ketika sudah dalam kubur, 2-nya pulang. Tidak ada orang dikubur dengan motor, pulang itu motor. Tidak ada orang dikubur dengan dia punya tikar juga pulang. Bahkan dalam agama kita orang Islam, haram hukumnya ada benda lain yang ikut ke dalam kubur, tidak boleh. Maka mayat itu harus diperiksa, kasih keluar cincinnya, tidak boleh ada barang yang melekat di tubuh kecuali kain putih. Kalau agama lain mungkin begitu ada yang meninggal dia taruh cincinnya taruh di situ. Ini dia punya uang taruh di situ.
Tapi kalau kita di agama Islam haram. Tidak boleh ada benda apapun yang masuk ke dalam kuburan kita. Yang akan tinggal apa? Keluarga, istri pulang. Yang dulunya katanya janjinya sehidup semati, itu cuma dongeng. Begitu sudah meninggal, kau hidup, kau mati, saya hidup. Ya, tidak ada itu yang namanya istri suami mau ditanam sama-sama. Yang kita bawa cuma satu, Bapak Ibu, apa amal kita. Kita tiba-tiba sementara tidur di kubur, tiba-tiba terang kita punya kubur. Lampu 1000 watt. Dari mana lampu 1000 watt dalam kubur? Dengan sedekah kita. Kita sedekah masjid ini 50 sak semen. Ya, dia punya lampu 100 watt. Ada yang sedekah 1 sak semen. Ya, bolehlah yang 5 watt. 5 watt. Ada yang celengan 1000, ya. Bolehlah lilin. Lilin kita apa? Ada yang tidak sama sekali gelap gulita. Mudah-mudahanlah sedekah kita akan menerangi kuburan kita. Kita berdoa pada Allah. Ini Sobal Guntur, jangan sampai dia turun. Mudah-mudahan almarhumah husnul khatimah. Semoga dia diterima semua amal ibadahnya selama hidup di dunia. Kalau ada salahnya sama kita, Pak, kita maafkan. Jangan berdendam sama orang mati. Ya, kalau ada salahnya sebesar apapun salahnya, ketika orang itu meninggal dunia, kita maafkan sudah. Kalau ada hutangnya almarhumah sampai sama anak-anaknya, sama keluarganya, belum ada anak beliau. Tetapi kalau kita yang bawa hutang, jangan lupa, karena ada begitu. Biasanya kalau orang sudah meninggal dunia lunas. Ini bukan bank, ya, ini bukan dealer, ada pemutihan, tidak. Kalau utang pribadi begini sampai mati tetap tercatat. Jadi kalau kita ada utang sama almarhumah, sampai keluarganya, saya ada utang ya, saya mau bayar, saya belum ada uang. Kalau keluarga bilang saya ikhlas, alhamdulillah sudah diikhlaskan. Tapi kalau tidak diikhlaskan, bayar hutang kepada orang, keluarganya, ahlinya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berdoa pada Allah, semoga kita semua mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.